Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di video ini kita akan mempelajari bagaimana cara membaca surah Al-Humazah dengan baik dan benar disertai dengan membedah hukum-hukum tajwidnya. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Yang pertama, di sini ada ya sukun, sebelumnya fathah, ini merupakan bacaan lin, ianya dibaca dengan lembut. Kemudian ada tanwin yang bertemu dengan huruf lam. Hukumnya adalah idgham bila gunnah. Tanwinnya dileburkan ke dalam lam ya, sehingga tanwinnya ini menjadi hilang, lalu lam menjadi bertasydid. Wailul likulli. Jadi tidak ada sisa-sisa dari tanwin atau bunyi nun sukun yang ada pada tanwinnya, langsung masuk ke lam. Wailul likulli humazatil. Di sini juga sama, tanwin bertemu dengan huruf lam, hukumnya idgham bila gunnah, tanwin dileburkan ke dalam lam tanpa berdengung. Humazatil lumazah. Nah, ketika ada ta marbutah atau ta yang bentuknya bulat seperti ini, ya posisinya dia itu waqaf atau kita berhenti pada huruf ta ini, maka kita mengubah bunyi ta ini menjadi bunyi huruf H. Jadi bukan dengan lumazat tapi lumazah. Humazatil lumazah. Ayat kedua. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Alladzi mad tabi'i, kita baca panjang 2 harakat. Alladzi jama'a malan. Nah, di sini ada mad tabi'i juga, kita baca panjang 2 harakat. Malan wa. Di sini tanwin bertemu dengan huruf waw, hukumnya idgham bi gunnah. Tanwin kita masukkan ke dalam waw dengan disertai dengung. Malau, jadi ada suara yang masuk ke rongga hidung. Malau wa'addadah. Ayat ketiga. Yahsabu anna malahu akhladah. Huruf H keluar dari tengah-tengah tenggorokan ya, disertai dengan aliran suara dan nafas. Yahsabu anna, nun tasydid wajib berdengung ya, kita dengungkan. Anna malahu, mad tabi'i kita baca panjang 2 harakat. Malahu. Nah, di sini terdapat mad silah kubra, yaitu ketika ada hal dhamir muzakkar atau kata ganti dia laki-laki dalam bahasa Arab ya, tunggal, yang huruf sebelumnya berharokat dan setelahnya berharokat, dan juga yang setelahnya itu adalah hamzah, maka kita panjangkan 4 atau 5 harokat. Anna malahu akhladah. Ya, huruf kho tebal kita baca dengan mengangkat pangkal lidah disertai adanya aliran suara dan nafas ya. Akhladah. Nah, huruf H sebenarnya di sini ada mad silah ya, tapi karena kita waqaf ya, tidak terjadi silah, jadi hanya kita sukunkan seperti biasa. Tapi kalau kita wasol atau kita melanjutkan bacaan, maka hanya ini kita baca panjang 2 harakat. Akhladahu kalla. Ya, contohnya seperti itu ya. Jadi kalau kita wasol di sini berlaku mad silah, tapi kalau kita berhenti atau waqaf maka tidak ada mad silah, hanya menjadi sukun seperti biasa. Ayat keempat. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Kalla, di sini terdapat mad tabi'i, kita baca panjang 2 harakat. Lalu ada tanda waqaf shola. Tanda waqaf ini berarti al-waslu aula, yaitu kita wasol atau kita melanjutkan bacaan itu lebih baik daripada waqaf. Tapi kalau mau diwaqafkan juga tidak apa-apa. Kalla, misalnya ya, waqaf boleh, mau diwasal lebih baik. Kalla la yumbadanna.
Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ba, hukumnya adalah iqlab. Cara membacanya, nun sukun dibalik atau diganti menjadi mim ya. Makanya di dalam mushaf ketika ada nun bertemu dengan ba atau tanwin bertemu dengan ba, maka diberikan tanda mim kecil. Itu untuk menunjukkan bahwa nun atau tanwinnya sudah diqalb atau sudah dibalik diganti menjadi mim. Dibaca dengan gunnah. La yumbadanna. Nun tasydid dibaca dengan gunnah. La yumbadanna fil hutamah. Fi sebenarnya ada mad tabi'i, tapi karena kita wasal atau melanjutkan bacaan yang bertemu dengan huruf sukun di depannya, maka mad pada fi ini sudah gugur atau tidak dibaca lagi. Jadi kita langsung ke alif lam fil. Tidak kita baca fil ya, tidak perlu dibaca matnya lagi. La yumbadanna fil hutamah. Huruf ta, huruf tebal kita baca dengan mengangkat pangkal lidah, lalu tak marbutah waqaf diganti menjadi ha sukun. Fil hutamah. Ayat kelima. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma, di sini terdapat mad jaiz munfasil, yaitu karena ada mad tabi'i, ma ada alif sebelumnya fathah bertemu dengan hamzah di dalam dua kata berbeda, yaitu pada kata adraka. Hukumnya kita baca panjang, boleh 4 atau 5 harakat. Di sini qalqalah sughra karena ada dal sukun yang posisinya di tengah-tengah kata atau kalimat ya, jadi ada pantulan suaranya. Adraka. Ro di sini kita baca tebal dengan mengangkat pangkal lidah karena ro-nya fathah, lalu karena ada alif maksurah di depannya maka kita panjangkan 2 harakat karena hukumnya mad tabi'i. Wa ma adraka mal hutamah. Ma pada dasarnya ada mad tabi'i, tapi karena sama seperti fi ya, karena kita wasal atau melanjutkan bacaan bertemu dengan huruf yang sukun, maka mad tabi'inya gugur. Mal hutamah. Ayat ke-6. Narullahil muqadah. Naru di sini ada mad tabi'i ya, kita baca panjang 2 harakat. Ro-nya dibaca tebal karena ro-nya berharakat dhammah. Narullahi. Kemudian di sini ada lafzul jalalah, ada lafaz Allah. Lafaz Allah di sini kita baca tebal karena sebelumnya berharakat dhammah ya. Kemudian kita panjangkan 2 harakat karena meskipun dalam mushaf itu tidak ditulis dengan adanya alif, tapi tetap kita baca panjang 2 harakat. Narullahil, di sini alif lam qamariyah ya, alif lam bertemu dengan mim yang merupakan huruf qamariyah. Alif lamnya dibaca dengan sukun yang jelas. Narullahil muqadah. Mu mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya dhammah, dibaca panjang 2 harakat. Al muqadah. Qa di sini huruf qaf tebal dibaca dengan mengangkat pangkal lidah ya. Narullahil muqadah. Ayat ke-7. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati, ti-nya di sini mad tabi'i, kita baca panjang 2 harakat. Tattali'u. Ta huruf tipis dan ta huruf tebal ya, jadi harus dipastikan perbedaannya. Tattali'u 'ala. Kemudian ala pada dasarnya ada mad tabi'i, tapi karena kita wasal bertemu dengan huruf sukun, maka mad tabi'inya gugur. Alal afidah. Huruf fa kita alirkan suara dan nafas. Alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Inna, nun tasydid dibaca dengan gunnah atau dengan dengung. Kemudian hanya kita panjangkan 2 harakat. Alai, di sini ada ya sukun sebelumnya fathah, ya sukunnya kita baca dengan lunak. Lalu mim sukun bertemu dengan huruf mim. Hukumnya adalah idgham mimi. Mimnya digunnahkan ya. Mim pertama dimasukkan ke dalam mim kedua lalu dibaca dengan gunnah. Innaha 'alaihim muqsadah.
Nah, ini berhati-hati karena banyak dari kita membaca muqsadah ini dengan huruf ain. Muqsadah. Nah, itu salah ya. Nah, yang benar di sini adalah hamzah mu ya. Jadi makhrajnya itu atau tempat keluarnya dari pita suara ya, dengan kita menjepitkan pita suara mu. Jadi bukan mu' ya, bukan harful ain. Innaha 'alaihim muqsadah. Shad huruf tebal ya, ta kita ganti dengan ha. Fi 'amadim mumaddadah. Fi mad tabi'iynya kita baca panjang 2 harakat. Amadim tanwin bertemu dengan huruf mim, hukumnya adalah idgham li gunnah. Tanwin kita masukkan ke dalam mim disertai dengan dengung. Mumaddadah. Kemudian terakhir taknya kita ganti menjadi ha. Kita ulang sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadim mumaddadah. Shadaqallahul 'azim. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.